Pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan ya salah satu ilmu, yaitu ilmu raja khusus, yang mana fungsi dari raja ini adalah untuk menyembuhkan orang gila atau orang linglung ya. Terus kemudian bagaimana tata cara ritualnya? Simak terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa setia channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Orang gila atau mungkin kita sebut orang stres bisa juga, atau orang linglung, itu mempunyai sebab ya. Yang penyebabnya itu yang paling utama adalah dari faktor psikis, yaitu ya mungkin dalam hidupnya itu mengalami penuh tekanan, mungkin seperti kesulitan keuangan ataupun juga perceraian, atau bisa juga pernah mengalami sebuah kejadian yang membuat dia itu trauma, pemirsa. Nah, untuk lebih jelasnya ya secara medis bisa ditanyakan ke dokter kejiwaan ya. Nah, di sini kami hanya akan menjelaskan yaitu dari sisi spiritualnya saja, pemirsa. Menurut sebagian kalangan orang ya, bahwa orang yang gila atau linglung itu ada juga yang disebabkan oleh bangsa halus, pemirsa. Yaitu bangsa jin ya, yang sering kita sebut bangsa jin. Nah, hal ini disebabkan mungkin seseorang tersebut itu melanggar sebuah pantangan atau sebuah aturan di daerah tertentu atau di suatu tempat tertentu. Contohnya yaitu mungkin dia itu mungkin ya seorang pemburu binatang mungkin, kemudian secara tidak sengaja dia itu memburu binatang. Nah, akan tetapi binatang yang dia buru itu merupakan jelmaan dari makhluk halus, atau juga bisa mungkin kencing sembarangan dan mungkin juga tidak berdoa. Dan ketika kencing tersebut yang dikencingi adalah tempat para makhluk halus tersebut. Nah, hal tersebut pemirsa tentu saja akan mengusik makhluk halus tersebut. Nah, pada akhirnya makhluk halus tersebut itu akan menuntut balas kepada manusia yang merusak tempatnya tersebut ya. Mungkin dengan pembalasan makhluk halus ini, nah makhluk halus ini mungkin juga dia mengeluarkan sebuah sihirnya untuk menyihir orang tersebut agar menjadi linglung atau menjadi gila. Nah, untuk penyembuhannya biasanya ini menggunakan ilmu gaib juga atau ilmu spiritual. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hal ini para ahli hikmah atau ahli spiritual telah mewariskan ya salah satu ilmu penyembuhan yang mungkin pada zaman dulu ilmu penyembuhan ini sering digunakan, tapi kalau di zaman sekarang mungkin sangat jarang sekali yang menggunakan metode ilmu hikmah ini. Metodenya itu tentu berbeda dengan metode medis ya. Dengan metode medis, metode ini kami dapatkan dari salah satu ijazahan ya, dari salah satu padepokan silat itu di daerah Bandung. Padepokan ini merangkum jurus-jurusnya itu dari berbagai ilmu-ilmu hikmah yang diajarkan oleh para ulama. Metodenya adalah menggunakan energi rajahan khusus dan juga amalan-amalan khusus yang diambil dari Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama penjelasannya sebagai berikut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, cara penyembuhannya yaitu yang pertama, Anda harus menyiapkan sebuah piring yang bersih ya. Kalau bisa itu piring yang baru,
yang mana piring tersebut berwarna putih. Kemudian selain itu juga harus menyiapkan tinta yang dicampur dengan minyak za'faron, atau mungkin Anda bisa beli ada namanya tinta za'faron. Ya, tinta za'faron tulis itu ada. Nanti silahkan beli di online juga ada. Mungkin di toko-toko minyak wangi mungkin ada, soalnya saya belum pernah membeli di toko minyak wangi. Nah, piring itu adalah piring berwarna putih seperti ini contohnya. Kalau ini bukan putih tapi ini agak coklat ya, nanti cari yang putih yang masih baru kalau ada. Kalau nggak ada ya seadanya yang putih bersih. Kemudian di piring ini nanti pemirsa ya menulisi sebuah rajah khusus yang mana Anda tulis nanti di tengah-tengah sini. Nah, di sini. Nah, rajahnya adalah sebagai berikut, akan kami tampilkan ya. Nanti silakan dilihat. Nah, ini rajahnya pemirsa yang ditulis di dalam piring. Bisa di screenshot ya. Rajah tadi ya, sekali lagi ditulis di sekitar piring sini. Begitu. Kemudian setelah rajah tadi ditulis di sini, lalu kemudian tulisan tadi disiram atau dilunturkan dengan air. Jadi harus menyiapkan air ya. Air di sini adalah air yang bersih. Kalau ada itu air zam-zam. Kalau nggak ada ya cari air yang dari sumber mata air ya, atau dari sumur. Nah, begitu. 1 gelas atau berapa secukupnya dituangkan di sini. Nah, setelah ini ditulis ya, airnya dibiarkan dulu biar luntur. Kemudian juga cari ember yang biasanya kalau ini kan kecil, cari yang besar, ember yang besar, kemudian dikasih air. Airnya juga sama dari sumber ya, dari mata air. Nah, lalu tadi piring yang sudah dikasih rajahan, ini tadi kan ada airnya juga, di sini juga ada air tadi dicampurkan di sini. Nah, seperti itu. Jadi air dari rajahan ini akan bercampur di ember yang besar ya. Pakai ember yang besar, jangan pakai yang kecil. Nah, ini hanya sebagai contoh ya pemirsa. Begitu. Nah, setelah itu kemudian pemirsa baca ayat khusus ya. Ayat khusus ini nanti akan kami tampilkan di akhir video. Jadi wajib simak videonya sampai selesai. Nanti biar tahu ya bahwa ayatnya itu ada di akhir video. Setelah dibaca itu membacanya sebanyak 21 kali. Nah, setelah dibaca langsung ditiupkan ke air seni tadi ya. Ya, boleh 3 kali atau 7 kali atau mantapnya berapa kali, seperti itu. Nah, setelah air tadi dikasih asma rajah, kemudian dikasih doa. Nah, air ini telah mengandung energi spiritual. Nah, cara menggunakannya yaitu air ini sebagiannya untuk mandi dan sebagiannya untuk diminum. Begitu caranya pemirsa. Nah, itulah cara-caranya ya. Dengan cara tersebut untuk jaminan kesembuhan kami tidak bisa menjamin, karena metode ini adalah metode spiritual atau metode doa ya, doa kepada yang kuasa, doa kepada Allah. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah akan sembuh. Jadi semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha begitu. Dan tetap jangan lupa juga berusaha secara medis ya, karena ini sifatnya hanya membantu begitu. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya pemirsa sekalian. Mari kita akhiri ya. Semoga pemirsa sekalian paham. Kalau tidak paham bisa tanya di kolom komentar di bawah. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, dan inilah ayat khusus yang kami maksud.